Sentimen positif dari keputusan lembaga pemeringkat S&P yang mempertahankan sovereign credit rating Indonesia dengan outlook stabil belum mampu menopang pasar. Rupiah pun masih berada dalam tekanan akibat kombinasi penguatan dolar AS, meningkatnya tensi geopolitik dan kekhawatiran terhadap kondisi fiskal domestik. Sementara harga minyak dunia juga kembali melonjak usai eskalasi konflik AS dan Iran kembali memanas. Lantas apa saja risiko yang dibalik rupiah yang kembali terdepresiasi dan harga minyak yang kembali naik? Untuk melaborasi ini telah bergabung melalui virtual Ibrahim Aswabi, pengamat mata uang dan komoditas. Selamat pagi Pak. Halo, selamat pagi Mas Yudo. Iya Pak, kalau kemarin kita melihat nih rupiah menguat 18 poin. Pasti salah satu katalis positifnya dari S&P yang tetap mempertahankan rating kita. Tapi di sisi lain harga minyak kembali menguat dan di sisi lain kondisi geopolitik pastinya juga berpengaruh terhadap bagaimana kita bisa merespon kondisi komoditi yang meroket. Nah, bagaimana Anda melihat kondisi ini terhadap pergerakan rupiah Pak sebelum kita membahas tentang minyak bumi? Oh ya, jadi kemarin S&P ya ini memberikan peringkat terhadap kredit Indonesia ini kan masih triple B, artinya layak untuk investasi. Kemudian Moody's pun juga masih menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi itu akan di atas 5%. Nah ini di semester pertama. Nah kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh S&P sendiri ya di kuartal kedua ini dilihat dari defisit APBN ya itu yang mencapai 196,5 triliun atau 0,76%. Sehingga disinilah S&P langsung memberikan peringkat yang cukup bagus ya, artinya layak untuk bagi investor ya untuk melakukan investasi di pasar modal, kemudian tidak akan terjadi gagal bayar. Nah sekarang tinggal menunggu nanti dari Moody's dan Fitch Rating yang kita lihat bahwa Moody's dan Fitch Rating baru di kuartal pertama. Nah di semester pertama seperti apa kita belum tahu ya, tetapi indikasi sebenarnya secara fundamental ekonomi Indonesia baik-baik saja. Ya pertumbuhan ekonomi kemarin di kuartal pertama di 5,61, kemudian basis fundamental Indonesia itulah komoditas. Kita tahu punya batu bara, punya nikel, punya timah, kemudian punya CPI dan lain-lain. Ya ini cukup mumpuni ya bagi pemeringkat internasional. Tetapi harus diingat bahwa pada saat tensi geopolitik memanas, kemudian harga minyak mentah naik, ini pun juga kemungkinan besar akan berpengaruh terhadap pelemahan mata uang rupiah. Apalagi bahwa ini mencapai di kuartal kedua, yang kemungkinan besar perusahaan-perusahaan yang di bursa pun juga akan membagikan dividen. Nah pembagian dividen ini pun juga harus membutuhkan dolar yang cukup besar. Nah di semester kedua sendiri, Purbaya sudah mengatakan bahwa di APBN ya revisi APBN dipatok untuk minyak mentah itu di 83 dolar per barel. Artinya apa? Bahwa 83 kalau seandainya nanti di atas 83 ya siap-siap pemerintah harus menyiapkan ya dana segar kembali untuk biaya-biaya impor dari minyak mentah itu sendiri. Itu Mas Yudo. Pak, ini yang menarik tadi kompleksitasnya sangat saling berkaitan ya Pak dengan harga minyak dunia komoditi yang meroket, isu geopolitik, kemudian juga kalau ada di internasional juga terkait dengan The Fed yang kemungkinan juga akan kembali menaikkan suku bunga. Lalu seperti apa proyeksi Anda melihat rupiah dengan semua sentimen ini? Apakah rupiah masih tetap bertahan di 18.000 atau ada kemungkinan bisa terkoreksi turun di bawah 18.000 Pak? Kalau saya lihat ya, melihat data fundamental baik eksternal maupun internal, ada kemungkinan besar rupiah ini masih akan tetap di atas 18.000. Bahkan ya kalau saya melihat dari kondisi geopolitik, ya kemarin Trump dia mengatakan bahwa akan menaikkan tarif 20% bagi pelayaran ya transportasi kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz, ini akan membuat harga minyak mentah terutama dalam Brent crude oil dan WTI crude oil itu akan kembali mengalami kenaikan. Dan tadi malam pun juga juru bicara Garda Revolusi mengatakan bahwa harga minyak siap akan kembali naik ya pasca Trump menerapkan 20% untuk setiap kapal yang melalui Selat Hormuz. Nah ini yang cukup menarik. Nah di sisi lain pun juga kita juga kemarin ya di awal-awal bulan Juli data yang dirilis oleh pemerintah sendiri kan sedikit lebih jelek.
baik data neraca perdagangan, kemudian data inflasi, ya cadangan devisa, kemudian data manufaktur, kemudian yang terakhir adalah data IKK. Ya, ini pun juga mengalami penurunan. Nah, ini yang kemungkinan besar akan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Kalau seandainya kemarin rupiah menguat, hari ini rupiah menguat karena adanya informasi yang positif, ya baik dari IMF, Bank Dunia, ya OECD, ya maupun S&P yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang di tahun 2026 itu di atas 5%. Ini secara jangka pendek memang berpengaruh terhadap penguatan mata uang rupiah. Tetapi kita harus ingat bahwa informasi ini hanya sesaat. Kita akan kembali lagi terhadap kondisi ekonomi global dan domestik. Tadi Mas Yuda mengatakan bahwa Bank Sentral Amerika di bawah Kevin Walsh seperti apa. Sebelum-sebelumnya kita melihat pada saat Selat Hormuz dibuka, kemudian transportasi di Selat Hormuz kembali normal, ya harga minyak turun di bawah 70. Ini mengindikasikan apa? Bahwa Kevin Walsh kemungkinan besar ya akan menurunkan suku bunga kalau inflasi memang turun. Tetapi kita lihat bahwa inflasi ya kemungkinan besar akan naik setelah apa? Setelah Trump ya melakukan blokade terhadap Selat Hormuz dan menerapkan biaya 20%. Dan ini pun harga minyak saat ini itu sudah melonjak. WTI sudah 86, ya Brent crude oil ini sudah 86, kemudian WTI sudah 80. Artinya apa? Bahwa kemungkinan besar dalam hari-hari berikutnya ya rupiah ini akan kembali mengalami pelemahan. Itu Mas Yudo. Hmm. Kalau bicara mengenai minyak ini another level kompleksitasnya harus kita bedah ya Pak ya. Tadi yang benar-benar menjadi shock adalah ketika Amerika menambah charge 20% untuk semua kapal tanker yang melewati Selat Hormuz. Berarti akan ada penambahan tidak hanya dari harga komoditi minyak sendiri tapi juga logistik dan bagaimana resiko dari para asuransi yang akan memberikan penjaminan kepada kapal-kapal tersebut Pak. Nah, bagaimana Anda melihat formulasi yang tepat ketika negara masih mematok harga BBM di bawah di sekitar 870 hingga 80 tapi sudah pertengahan tahun, di sisi lain juga akan ada subsidi untuk nelayan kapal 30T dan juga 200T itu ada kurang lebih 40.000 liter yang akan disubsidi. Bagaimana pemerintah bisa memformulasikan yang tepat terkait dengan harga minyak ini Pak? Ya, Mas Yudo, ini kan perubahannya pada saat di DPR ya untuk semester kedua ini kan ada perubahan subsidi pun juga ditambahkan karena kemarin itu sudah tercapai di 52%. Artinya apa? Bahwa perlu ada tambahan subsidi kemudian minyak mentah dipatok di APBN itu adalah di 83. Tetapi kita melihat bahwa harus diingat bahwa pemerintah ini impor untuk minyak itu adalah 1,5 juta barel per hari. Jadi kebutuhan secara total ya kita ini di Indonesia itu adalah 2,1 juta barel per hari. Nah, yang 1,5 juta ya barel per hari itu adalah impor. Ya seberapapun harga minyak murahnya, berarti kan pemerintah harus menyiapkan dolar yang cukup banyak. Nah, dolar yang cukup banyak ini pasti akan berpengaruh. Nah, sedangkan kita tahu bahwa pemerintah sampai saat ini sedang berfokus ya terhadap subsidi-subsidi untuk nelayan yang sebenarnya subsidi ini sangat sangat menurut Bank Dunia IMF itu sedikit demi sedikit itu harus dipangkas. Tetapi pemerintah ya sampai akhir tahun ini masih akan terus mengenakan subsidi terhadap BBM non subsidi ini akan diterapkan sampai akhir tahun. Nah sehingga apa? Sehingga dengan adanya konflik di Timur Tengah yang kembali memanas dan kita lihat juga di Eropa Timur ya di mana sampai saat ini Rusia tuh mengalami defisit untuk produksi ya akibat diserang terus oleh Ukraina untuk kilang-kilang minyaknya. Ini berindikasi bahwa geopolitik itu yang mempengaruhi kenaikan harga minyak walaupun secara teknis sebenarnya terjadi oversupply. Terjadi oversupply karena apa? Kita lihat bahwa permintaan saat ini sudah bukan lagi di 100 juta barel per hari, di bawah 100 juta. Tetapi produksi itu meningkat cukup tajam. Ya, itu hampir di 103,1 juta barel per hari. Nah, artinya apa? Bahwa secara teknis kalau seandainya tidak terjadi konflik geopolitik apalagi penutupan Selat Hormuz, ya sebenarnya minyak ini akan turun. Nah, tetapi karena adanya konflik kembali di Selat Hormuz membuat harga minyak ini akan kembali naik dan kemungkinan besar
kalau seandainya ini tidak ada satu kesepakatan tentang masalah Strait Hormuz, apalagi menekan biaya 20%, bisa saja WTI dan Brent itu akan di atas 100 dolar per hari. Nah, ini yang sangat dibahayakan. Nah, kenapa Trump menggunakan tarif seperti itu? Karena Trump sendiri pada saat mengajukan anggaran perang di Kongres ditolak oleh Partai Republik maupun Partai Demokrat, sehingga cara satu-satunya untuk mendapatkan dana segar dalam mempertahankan perang ini terjadi adalah Mhm. mengenakan tarif 20% di Selat Hormuz. Itu Mas Yudo. Baik, Pak, kalau kita bicara mengenai defisit anggaran, pastinya ini akan terjadi ugal-ugalan kenaikan sekali ya. Kalau kita melihat bagaimana S&P memberikan warning jangan sampai di atas 3% lah. Tapi dengan tadi nilai tukar rupiah yang terus terkoreksi, kemudian juga harga minyak bumi yang melonjak bahkan tadi prediksi bisa mencapai 100, bagaimana Anda melihat prediksi S&P ini dan juga Moody's ke depannya mengingat memang akan banyak sekali anggaran yang terpakai untuk komoditi bahan bakar ini, Pak. Bagaimana solusinya dan apakah nanti ke depannya rating kita juga akan kembali terkoreksi, Pak? Nah, Mas Yudo, kemarin Purbaya mengatakan bahwa untuk masalah subsidi ini sudah ada kenaikan. Kemudian BBM pun juga dipatok di 83 barel per hari. Nah, artinya apa? Bahwa pemerintah pun juga sebenarnya sudah, kalau seandainya kondisi secara geopolitik ya Timur Tengah ini mereda, ini sebenarnya sudah cukup bagus. Artinya apa? Bahwa target untuk defisit anggaran di 2,86 yang sebelumnya di 2,68, kemudian dirubah di semester kedua di 2,86%, kemungkinan besar ini akan terjaga pada saat kondisi di Timur Tengah itu tidak memanas. Tetapi pada saat kondisi Timur Tengah ini memanas, ya kemungkinan besar untuk 2,86 sampai terjaga, kemungkinan besar akan melesat di atas 2,9. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Sehingga apa? Pemerintah walaupun kemarin sudah meluncurkan B50, harus ingat bahwa B50 itu adalah biodiesel, Hmm, ya kan, untuk ya. transportasi angkutan, ya bukan untuk umum. Nah, kita harus ingat bahwa subsidi yang terbesar itu 85% itu adalah untuk masyarakat, ya Mhm. terutama adalah Pertalite, ya Pertalite dan ini dan biodiesel. Ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Ya bisa saja pemerintah pun juga akan kembali nanti ya mengurangi anggaran-anggaran departemen-departemen yang lainnya, karena terus terang saja pada saat kemarin Purbaya memberikan pernyataan di DPR, itu pun juga dalam kondisi ya Timur Tengah sudah kembali membaik. Ya Mhm. tetapi kalau Timur Tengah tidak baik, ya ini pun juga pasti akan bermasalah. Kenapa? Lagi-lagi nanti akan dibarengi dengan apa? Dengan hutang jatuh tempo. Ya. Hutang jatuh tempo di tahun 2026 itu yang harus dibayarkan di kuartal ketiga. Ini cukup besar, ya ada 600 triliun. Ya kemudian nanti terjadi FOMO lagi, masyarakat yang tadinya melakukan menabung ya di bank konvensional, mereka akan kembali lagi ke valuta asing. Ya kemarin kita sudah tahu bahwa dengan kenaikan suku bunga yang tinggi, deposito ya di perbankan himbara itu sudah 7%. Ya deposito Mhm. untuk obligasi sudah di atas Ya. 7,4%. Nah, tapi kalau seandainya melihat nanti kemudian dolar kembali menguat ke 103, kemudian IPAH rupiah terus melemah, masyarakat itu akan beralih bukan lagi ke deposito, bukan lagi ke obligasi, mereka akan memindahkan dananya ke valuta asing, terutama adalah untuk dolar Sing, ya kemudian dolar Amerika, ya dan euro. Itu Mhm. Mas Yudo. Baik. Pak Ibrahim, menarik sekali perbincangannya, sayang waktu terbatas, kompleksitas ini memang masih menunggu bagaimana kondisi eskalasi geopolitik Timur Tengah ini bisa mereda karena efek dominonya begitu besar, tidak hanya terkait dengan harga minyak, kemudian juga masalah rupiah terhadap dolar dan juga bagaimana isu terkait dengan shifting ya tadi masyarakat yang menabung dari mata uang rupiah terhadap sejumlah bank konvensional mungkin boleh jadi akan memilih beralih ke mata uang asing tapi diharapkan pemerintah punya cara jitu untuk mengatasi hal ini dalam waktu dekat. Terima kasih Pak Ibrahim untuk perbincangannya. Salam sehat selalu. Oke, terima kasih Mas Yudo.